Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang hingga saat ini masih kita rasakan. Kemudian salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan kembali kajian kita pada pagi hari ini, yaitu membahas kitab Nawaqidul Islam atau Risalah Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, membahas Nawaqidul Islam ini bukanlah berarti kita dengan mudah mengkafirkan orang lain, tidak. Akan tetapi mengetahui pembatal-pembatal keislaman ini tujuannya adalah agar kita berupaya untuk berhati-hati, jangan sampai terjatuh ke dalam perbuatan-perbuatan yang justru akan menggugurkan amal perbuatan kita, mengeluarkan kita dari dairatul Islam. Sebagaimana kata Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu an, kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair. Dahulu para sahabat senantiasa bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang berbagai macam kebaikan. Wa kuntu as'aluhu 'ani syarri makhafata an yudrikani. Aku justru bertanya kepada beliau tentang keburukan-keburukan, makhafata an yudrikani, karena khawatir jangan sampai nanti aku pun tanpa sadar melakukan perbuatan tersebut, melakukan kesalahan tersebut. Jadi kita membahas tentang Nawaqidul Islam ini bukan berarti dengan tujuan kita mengkafirkan, dengan mudah mengkafirkan kaum muslimin, tidak. Karena masalah takfir atau memberikan vonis kafir kepada seseorang ini bukanlah wewenang individu. Karena ketika memberikan hukum kafir kepada seseorang, maka akan banyak rentetan-rentetan yang terkait dengan hal tersebut. Ketika kita memberikan hukum bahwa si fulan itu kafir, yang pertama diantaranya adalah apabila dia sudah menikah, maka harus dipisahkan dari pasangannya. Kemudian orang yang kafir
yang murtad, keluar dari agama Islam, mengganti agamanya, ini halal darahnya, dihukum pancung. Nah, ini tentu bukan individu yang memiliki wewenangnya. Oleh karena itulah ikhwatul iman, azani Allah wa iyyakum, kita mempelajari nawaqidul Islam ini bukan berarti untuk mengkafirkan kaum muslimin, akan tetapi untuk membekali diri kita dengan pengetahuan ilmu tentang apa saja hal-hal yang dapat menodai keislaman kita, atau bahkan justru menghapus keislaman kita. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas pembatal keislaman yang kelima, di mana pembatal keislaman yang kelima adalah tidak terima atau membenci sebahagian dari syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pembatal keislaman yang kelima. Dan insyaallah taala pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan dengan pembatal keislaman yang berikutnya, yang keenam. Qala Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, man istahza'a bi syai'in min dinir rasuli sallallahu alaihi wasallam aw thawabihi aw iqabihi kafara. Wa dalilu qauluhu ta'ala, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Ini adalah firman Allah SWT di dalam surat At-Taubah. Di dalam surat At-Taubah ayat 65. Allah berfirman, wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kalau kamu bertanya kepada mereka ya Muhammad, mereka akan menjawab, innama kunna nakhudu wa nal'ab, sesungguhnya kami hanya main-main saja, kami hanya bercanda saja. Maka kata Allah, qul abillah, katakanlah, apakah Allah Subhanahu wa taala wa ayatihi, atau ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, wa rasulihi, atau rasul Allah Subhanahu wa taala, kuntum tastahzi'un, kalian jadikan itu semuanya sebagai bahan candaan, bahan olok-olokan, la ta'tadiru, jangan kalian menyampaikan alasan lagi. Qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kalian telah kufur setelah kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini Allah turunkan pada saat perang Tabuk, di mana perang Tabuk jaraknya amat sangat jauh, dan begitu pula terjadi pada saat musim panas, perjalanan yang sangat susah saat itu, sehingga bala tentaranya juga dikenal dengan Jaishul Usrah, tentara yang dalam kondisi sulit. Banyak hal yang terjadi saat itu. Di antaranya juga adalah kisah Ka'ab bin Malik dan dua orang temannya, Hilal bin Umayyah dan Murarah ibn Rabi'. Ka'ab bin Malik dan dua orang temannya ini, mereka tidak turut serta dalam perang Tabuk tanpa adanya uzur.
sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berikan teguran kepadanya. Begitu juga kepada dua orang temannya tadi, Hilal bin Umayyah dan Murarah bin Rabi', yang mereka jujur kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Allah turunkan ayat yang menjelaskan tentang bahwa Allah menerima taubat mereka bertiga, dan Allah justru memberikan hukuman terhadap orang-orang munafik yang mereka justru menyampaikan alasan-alasan yang mereka buat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Teguran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu berlangsung selama 50 hari. Dan pada masa tersebut Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah dan Murarah bin Rabi' mereka merasakan bahwa bumi ini benar-benar berubah karena teguran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah melarang para sahabat untuk tidak bertegur sapa dengan mereka bertiga sebagai bentuk teguran. Dan memang ini memberikan pengaruh yang sangat luar biasa, di mana dua orang teman dari Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah dan Murarah bin Rabi', saking kerasnya teguran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut, saking berpengaruhnya teguran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut, mereka tidak sanggup untuk keluar rumah karena hanya menangis di dalam rumah, menyesali kesalahan yang telah mereka lakukan. Dan memang ini yang diharapkan, agar mereka benar-benar merasakan kesalahannya, menyadari kesalahan yang telah mereka perbuat. Ini salah satu kisah pada saat perang Tabuk. Begitu pula kisah lainnya adalah kisah tentang turunnya ayat ke-65 dari surat At-Taubah ini. Wala in sa'altahum innama kunna naqul wala in sa'altahum la yaquluna innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Kisahnya adalah ketika perjalanan di perang Tabuk tersebut, perjalanan yang sangat panjang. Tentu kebiasaan kita ketika dalam perjalanan, biar tidak terlalu merasakan panjang dan letihnya perjalanan, tentu kadang-kadang kita sering bercanda dengan teman-teman, menghilangkan keletihan di dalam perjalanan, menghilangkan rasa lelah di dalam perjalanan, menghilangkan kejenuhan di dalam perjalanan. Dan ini pula yang mereka lakukan saat itu. Mereka mengatakan innama kunna nakhudhu wa nal'ab, kami hanya bercanda untuk menghilangkan kejenuhan di dalam perjalanan ini. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa taala sampai mengatakan abillahi wa ayatihi wa rasulih? Apakah Allah, ayatnya dan rasulnya kalian jadikan bahan candaan? Apa gerangan yang mereka lakukan saat itu hingga Allah menurunkan ayat ini? Dijelaskan bahwa mereka mengatakan ma ra'aina mithla qurra'ina arghaba butunan wa akdzaba alsunan wa ajban 'inda al-liqa' min haula. Tidaklah ada orang yang hanya memikirkan perut saja, orang yang mereka itu pendusta, orang yang hanya penakut ketika bertemu dengan musuh. Min haula. Jadi mereka berkata bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat-sahabatnya, mereka itu adalah orang yang hanya memikirkan perut saja, orang yang pendusta, pembohong, orang yang hanya yang penakut ketika bertemu dengan musuh. Ini yang mereka jadikan sebagai bahan candaan. Kemudian ada salah seorang sahabat Rasulullah yang mendengarkan perkataan ini.
Sehingga dia pun mengatakan, aku akan sampaikan hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun sebelum orang ini datang menyampaikan hal tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah telah menceritakan hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saat itu ada seorang sahabat dari kalangan Ansar. Dialah yang memberitakan hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang ini berkata ketika dia mendengar perkataan tersebut, "Kadzabta, engkau bohong. Walakinnaka munafiqun, engkau hanyalah orang munafik. La ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku akan sampaikan berita ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala telah terlebih dahulu menyampaikan hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah berkata kepada Rasulullah, "Wala in sa'altahum," jika kamu bertanya ya Muhammad kepada mereka, kenapa mereka melakukan hal tersebut, mereka akan mengatakan, "Innama kunna nakhudu wa nal'ab," sesungguhnya kami hanya bermain-main saja. Nah, di sini firman Allah Subhanahu wa taala, "La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum." Janganlah kalian mengemukakan uzur lagi. La ta'tadiru, kata Allah, jangan kalian mengemukakan uzur lagi. Qad kafartum ba'da imanikum. Ini merupakan dalil bahwa sebelumnya mereka adalah orang yang beriman. Karena Allah mengatakan apa? Qad kafartum, kalian sudah kafir ba'da imanikum, setelah sebelumnya kalian adalah orang yang beriman kepada Allah SWT. Apa yang menyebabkan mereka menjadi kafir, keluar dari keimanannya? Yaitu candaan mereka menjadikan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sebagai bahan candaan. Dan Allah Subhanahu wa taala di sini tidak menyebutkan mereka sebagai orang-orang munafik dahulunya. Akan tetapi Allah menyebutkan bahwa mereka dahulunya adalah orang-orang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah di mana dalam ayat lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim." Mereka telah mengatakan satu perkataan kekufuran, wa kafaru ba'da islamihim, dan mereka telah kufur setelah keislaman mereka. Nah, pada ayat ini Allah tidak menyebutkan ba'da imanihim, tapi ba'da islamihim. Nah, ini menunjukkan adanya perbedaan antara orang-orang yang dahulunya mereka beriman dengan orang yang memang benar-benar mereka sebenarnya bukanlah orang beriman. Seperti halnya orang-orang munafik, karena memang pada asalnya orang-orang munafik mereka menyimpan kekufuran di dalam hati mereka. Mereka menyimpan kebencian terhadap agama Islam di dalam hati mereka. Nah, ikhwatul iman azani Allah wa iyyakum, ini adalah satu pembahasan yang sangat penting sekali, dan banyak di antara kaum muslimin yang tidak mengetahui betapa besarnya bahaya mengolok-olok syariat Allah SWT, menjadikan Allah sebagai bahan olok-olokan, atau menjadikan Rasulullah SAW sebagai bahan candaan,
atau menjadikan ayat-ayat Allah SWT, menjadikan ayat-ayat Allah, syariat-syariat Allah SWT sebagai bahan candaan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 65 tadi memberikan beberapa pelajaran penting kepada kita. Di antaranya adalah kewajiban bagi kita untuk mengagungkan setiap syariat Allah. Jadi setiap syariat Allah Subhanahu wa taala itu harus kita hormati, harus kita agungkan. Dan justru sikap orang-orang yang beriman ketika mereka diajak kepada Allah, diajak kepada Rasulullah, an yaqulu sami'na wa ata'na, mereka mengatakan apa? Kami dengar, kami taati. Ini sikap orang-orang beriman. Allah perintahkan suatu perintah, maka mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Allah larang satu larangan, mereka katakan sami'na wa ata'na. Lihatlah bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum ketika turun ayat pengharaman khamar. Padahal sebagaimana kita ketahui, mereka dahulunya adalah orang-orang yang sangat gemar minum-minum khamar. Nah, ketika Allah SWT turunkan ayat yang mengharamkan khamar, maka jalan-jalan di kota Madinah itu penuh dengan khamar, karena mereka mencampakkan khamar, membuang khamar saat itu. Dan mereka mengatakan intahaina ya Rabbi, intahaina ya Rabb, kami telah berhenti ya Rabb, kami telah berhenti. Ini menunjukkan betapa mereka sangat mengagungkan sekali perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kewajiban kita adalah mengagungkan syariat Allah Subhanahu wa taala, dan tidak boleh sedikit pun kita mencela ataupun menghina syariat Allah, karena sesungguhnya itu adalah merupakan kekufuran. Di mana Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 64, dalam surah Al-Maidah ayat 64, Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan contoh dengan orang-orang Yahudi, di mana orang-orang Yahudi mengatakan yadullahi maghlulah, tangan Allah Subhanahu wa taala itu, kata mereka, maghlulah, terikat di kepalanya. Maghlulah itu seperti ini. Orang biasanya kalau menyerahkan disuruh seperti ini, berjalan. Nah, mereka mengatakan yadullah maghlulah, tangan Allah Subhanahu wa taala itu terikat di kepalanya. Mereka mengatakan hal tersebut, lantas Allah pun mengatakan ghullat aidihim, sesungguhnya merekalah, tangan merekalah yang terbelenggu. Ghullat aidihim wa lu'inu bima qalu, dan mereka akibat dari apa yang mereka lakukan tersebut, mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Walu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatan, justru kedua tangan Allah Subhanahu wa taala itu mabsutatan, terbuka, tidak terikat sebagaimana yang mereka sangkakan. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi, Allah Subhanahu wa taala senantiasa membentangkan tangannya. Bahkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa innallaha yabsutu yadahu bil lail, sesungguhnya Allah SWT membentangkan tangannya di malam hari, liyatuba musii'un nahar, untuk menerima taubatnya orang-orang yang di siang hari melakukan dosa. Wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba
musiul lail, dan Allah membentangkan tangannya di siang hari untuk menerima taubat orang-orang yang di malam harinya berlaku maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tangan Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa terbentang. Begitu pula firman Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang perkataan mereka yang lainnya, orang-orang Yahudi yang lainnya, innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Sesungguhnya Allah SWT itu fakir, kamilah orang-orang yang kaya, kata mereka. Ini juga diantara bentuk memperolok-olok Allah Subhanahu wa taala, atau sebagaimana perkataan orang-orang Nasara dalam surah Al-Maidah ayat 17. Allah Subhanahu wa taala menceritakan innallaha huwal masih ibnu Maryam. Orang-orang Nasrani mengatakan bahwa sesungguhnya Allah itu adalah Al-Masih ibnu Maryam, yaitu Nabi Isa alaihi salam. Ini diantara bentuk tanaqus atau memperolok-olok Allah Subhanahu wa taala, atau memperolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya memikirkan syahwat saja. Nabi yang hanya memikirkan syahwat saja. Ini adalah bentuk tanaqus atau merendahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana ungkapan orang-orang Yahudi tadi, orang-orang Nasrani tadi, mereka merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, faedah yang kedua, dan di faedah yang pertama, kewajiban kita untuk senantiasa mengagungkan perintah Allah Subhanahu wa taala, syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah, faedah yang kedua adalah siapa yang merendahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pelakunya juga terjatuh kepada kekufuran. Terjatuh kepada kekufuran yang membatalkan keislaman mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala justru memerintahkan kita untuk mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah perintahkan kita untuk menghormati Rasulullah, untuk mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan posisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti mengagungkan beliau ini mengangkat derajatnya sampai kepada ketuhanan, tidak. Tapi menghormati beliau sesuai dengan kapasitasnya sebagai seorang rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat 1 sampai 5. Di dalam surah Al-Hujurat ayat 1 sampai 5, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu." Hai orang-orang yang beriman, kata Allah. "La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih." Janganlah kalian mendahului Allah dan mendahului Rasulnya. Termasuk di antara mendahului Allah dan mendahului Rasulnya adalah berkata, beramal tanpa adanya ilmu, tanpa adanya landasan dalil. Membuat sesuatu yang baru, ini adalah termasuk dalam perbuatan mendahului Allah dan mendahului Rasulnya. Allah menyebutkan, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah SWT. Innallaha sami'un alim. Sesungguhnya Allah SWT maha mendengar, Allah maha mengetahui. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Kalau tadi larangan mendahului Allah dan mendahului Rasulnya. Kemudian di ayat yang kedua ini Allah mengatakan, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jangan kalian meninggikan suara kalian lebih daripada suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kalian berbicara
di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka janganlah kalian meninggikan suara. Ini diantara bentuk menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tidak berbicara lebih tinggi daripada nadanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kata Allah SWT, hal tersebut ketika kalian meninggikan suara kalian di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal tersebut dapat menggugurkan nilai-nilai amal ibadah kalian, antahbata amalukum, dapat menggugurkan amal perbuatan kalian, wa antum la tash'urun, dan kalian tidak menyadarinya, kalian tidak mengetahuinya, kalian tidak merasakannya. Bagaimana halnya dengan orang yang justru dia merendahkan Rasulullah? Mengangkat suara saja itu dapat menggugurkan amal perbuatan, apalagi yang lebih keras daripada itu, menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perbuatan dan dengan perkataan. Nah, di antara bentuk perbuatan yang menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang menuduh istri beliau adalah seorang pezina, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Rafidhah, laknatullah alaihim, orang-orang Rafidhah, orang-orang Syiah. Mereka menuduh istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu anha, al-mubarra'ah minas sama, yang mana kesucian Aisyah radhiyallahu anha ini diturunkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit. Nah, orang-orang Rafidhah, orang-orang Syiah justru menuduh bahwa istri Rasulullah ini adalah seorang pezina. Bagaimana sikap kita kalau sekiranya istri kita dituduh oleh orang lain melakukan perbuatan zina? Tentu ini adalah hal yang menyakiti kita. Begitu pula halnya dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Rafidhah kepada istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meninggikan suara saja dapat menggugurkan seluruh amal perbuatan, apalagi perbuatan yang justru menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, Innal ladzina yaghudduna aswatahum 'inda Rasulillah. Sesungguhnya mereka yang merendahkan suaranya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ulaikal ladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa. Mereka itulah orang-orang yang Allah uji hati mereka untuk ketakwaan. Lahum maghfiratun wa ajrun azim. Mereka mendapatkan maghfirah dan mereka mendapatkan ganjaran yang sangat besar. Innal ladzina yudadunaka min wara'il hujurat. Sesungguhnya orang-orang yang memanggil engkau dari balik kamar-kamar engkau, aktsaruhum la ya'qilun. Kebanyakan di antara mereka itu mereka tidak berakal, tidak berfikir. Walau annahum sabaru, jika sekiranya mereka bersabar, hatta takhruja ilaihim, sampai engkau keluar menemui mereka, lakana khairan lahum, justru itu lebih baik. Mereka bersabar, tidak berteriak-teriak memanggil engkau. Jika mereka bersabar, itu lebih baik bagi mereka. Wallahu ghafurun rahim. Namun demikian, Allah Maha memberikan maghfirah, Allah Maha memiliki rahmat yang sangat luas. Dalam surah An-Nur ayat 63, dalam surah An-Nur ayat 63, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'ai ba'dikum ba'dha. Jangan kalian menjadikan panggilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu seperti panggilan sesama kalian, satu dengan yang lainnya. Seperti kalian memanggil teman kalian dengan panggilan namanya, sebutan namanya, memanggil secara langsung, hai fulan, Muhammad, Ahmad,
Jangan samakan panggilan Rasulullah dengan panggilan sesama kalian, jangan. Akan tetapi panggilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan panggilan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Rasulullah. Allah mengatakan, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'ai ba'dikum ba'dha. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau dipanggil dengan panggilan ya Rasulullah atau ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, tidak dengan memanggil nama beliau secara langsung. Oleh karena itulah ikhwatul iman a'azzanallahu wa iyyakum, kalau kita perhatikan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 40. Dalam surah Al-Ahzab ayat 40 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah. Tidaklah Muhammad itu ayah salah seorang di antara kalian, akan tetapi beliau adalah Rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala. Walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin, akan tetapi beliau adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Dan dalam ayat lainnya, dalam surat Muhammad ayat 2, Allah SWT berfirman, walladzina amanu wa amilus shalihat wa amanu bima unzila ala Muhammadin wa huwal haqqu min rabbihim. Ini adalah dalam rangka pemberitaan, bukan dalam rangka seruan, tapi dalam rangka pemberitaan, yaitu Allah memberitakan bahwa orang-orang yang beriman, yang melakukan amal saleh dan beriman kepada apa yang diturunkan atas Muhammad, ini bukan bentuk panggilan, tapi ini adalah merupakan bentuk pemberitaan. Wa huwal haqqu min rabbihim. Nah, ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Faedah yang ketiga dari ayat dalam surah At-Taubah ayat 65 tadi, yang ketiga adalah kewajiban kita terhadap Al-Quran adalah memuliakan Al-Quran tersebut. Memuliakan bukan hanya dari fisiknya saja, tidak, tapi juga terkait dengan maknanya. Di antara bentuk memuliakan Al-Quran adalah dengan meletakkannya di tempat yang tinggi, tidak membawanya ke tempat-tempat yang kotor. Begitu pula tidak menjadikan lantunan-lantunan Al-Quran sebagai nada dering. Ini juga diantara bentuk memuliakan Al-Quran, tidak menjadikan lantunan-lantunan ayat Al-Quran itu sebagai nada dering HP. Karena sebahagian kita lihat, sebagian diantara kaum muslimin menjadikan nada deringnya adalah lantunan ayat Al-Quran. Ini sebenarnya bukanlah satu hal yang baik, bukan suatu ibadah, tidak. Namun justru itu adalah merupakan merendahkan Al-Quran. Begitu pula diantara bentuk memuliakan Al-Quran ini adalah dengan tidak menjadikan Al-Quran itu sebagai hiasan atau pajangan. Karena kenapa? Al-Quran itu ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum adalah untuk diamalkan. Ketika misalkan kita memajang ayat Al-Quran, apakah itu di dinding rumah ataupun di tempat yang lainnya, misalkan di ayat tersebut tertulis ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, atau ada ayat
Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu ucapan yang dia ucapkan, melainkan di situ ada raqib dan atid yang senantiasa menulis. Ternyata di bawahnya orang melakukan perbuatan maksiat kepada Allah. Berarti kan ini bentuk apa? Pelecehan terhadap Al-Quran. Di atas dituliskan tidak ada satu perbuatan, satu perkataan, melainkan ada yang malaikat yang menulis amal perbuatan tersebut. Di bawah orangnya berlaku maksiat. Tentu ini adalah pelecehan terhadap Al-Quran. Dan begitu pula pernah Anda melihat secara langsung di suatu tempat di mana di situ selalu dilakukan ritual kesyirikan, namun di atasnya ditulis wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Masjid-masjid itu seluruhnya adalah milik Allah SWT, maka janganlah kalian berdoa kepada selain Allah SWT. Di bawahnya orang melakukan kesyirikan. Ini Anda lihat secara langsung. Di atasnya tertulis ayat tersebut, di bawahnya orang meminta-minta, melakukan kesyirikan, ritual-ritual kesyirikan. Nah, ini adalah merupakan bentuk ihanah terhadap Al-Quran, pelecehan terhadap Al-Quran. Dan Al-Quran adalah merupakan kalamullah azza wa jal, perkataan Allah subhanahu wa ta'ala, bukan merupakan makhluk. Jadi wajib untuk kita muliakan. Di antara memuliakan Al-Quran tersebut adalah dengan mengamalkan Al-Quran, senantiasa mentadabburi Al-Quran, membaca Al-Quran, mengamalkan isi-isinya. Hanya Rasulullah SAW ketika ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, ketika ada yang bertanya kepada Aisyah tentang bagaimana akhlaknya Rasulullah SAW, beliau mengatakan kana khuluquhu Al-Quran. Akhlaknya Rasulullah SAW itu adalah Al-Quran. Beliau senantiasa mengamalkan Al-Quran tersebut. Yang keempat, faedah lainnya adalah wajib bagi kita untuk senantiasa memuliakan agama Islam, tidak merendahkan agama Islam atau menyebabkan agama Islam ini dilecehkan oleh orang lain, tidak melakukan hal-hal yang menyebabkan agama Islam ini dilecehkan oleh orang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala melarang orang-orang mukmin untuk mencela sesembahan orang-orang musyrik dahulunya, agar jangan sampai apa? Agar jangan sampai mereka melecehkan Allah dan melecehkan Rasulnya. Maka sama halnya kita juga dilarang melakukan hal-hal yang justru menyebabkan orang lain merendahkan agama Islam. Jadi kita berkewajiban untuk menghormati agama Islam, karena agama Islam itu adalah merupakan syariat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak boleh bagi kita untuk mengkritik sedikit pun ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah tidak ditanya tentang apa yang dia perbuat, akan tetapi justru kitalah yang akan ditanya oleh Allah SWT apa yang telah kita perbuat dengan syariat Allah. Allah tidak ditanya tentang apa yang telah Allah perbuat. La yus'alu amma yaf'al. Dia tidak ditanya tentang apa yang telah dia perbuat, akan tetapi kitalah yang nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang apa yang telah kita perbuat. Yang kelima, faedah lainnya adalah wajib bagi kita untuk senantiasa mengagungkan, memuliakan
sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah di dalam surat An-Najm ayat 3 dan ayat 4. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak berucap berdasarkan hawa nafsunya. Apa yang beliau ucapkan itu adalah merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib bagi kita untuk memuliakan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Justru makna dari syahadat Muhammad Rasulullah yang kita ucapkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, apa konsekuensinya? Apa maknanya? Ketika kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah benar Rasul utusan Allah, konsekuensinya adalah ta'atuhu fima amar. Kalau kita yakin beliau itu adalah Rasul Allah, maka setiap perintah beliau tentu wajib kita taati. Wa tasdiquhu fima akhbar, membenarkan setiap berita yang beliau sampaikan. Ini tentu juga merupakan konsekuensi lainnya. Karena berita yang beliau sampaikan itu adalah pasti berita dari Allah. Kalau kita yakin beliau ini adalah Rasul Allah, maka berita beliau itu pasti berita dari Allah. Yang ketiga adalah wajtinabu ma'anhu naha wa zajar, menjauhi segala apa yang beliau larang, karena larangan beliau juga sudah pasti adalah larangan Allah. Dan yang keempat adalah wa alla yu'badallah illa bima syara', kita beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang beliau ajarkan. Karena apa yang beliau ajarkan tentu itu adalah ajaran yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini konsekuensinya, 4 konsekuensi ketika kita bersyahadat Muhammad Rasulullah. Mentaati setiap perintah, membenarkan setiap berita, meninggalkan setiap larangan, dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan yang diajarkan. Tidak boleh sedikit pun kita merendahkan, melecehkan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita dapatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan a'ful liha wa qasus syawarib, biarkanlah jenggot kalian, pendekkanlah kumis. Maka kalau sekiranya kita mengetahui ini adalah perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jangan dicela orang yang memanjangkan jenggotnya. Dan yang sangat menyedihkan di antara kaum muslimin, ada yang memperolok-olok, menyamakan orang yang memelihara jenggot dengan hewan. Bagaimana kalau dibalik? Hewan kan ada juga yang tidak berjenggot. Bagaimana kiranya orang yang tidak berjenggot disamakan dengan hewan yang tidak berjenggot itu pula? Ini bukan masalah balik membalik, tidak, tapi masalah ini adalah perintahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun sekiranya kita masih ada syubhat-syubhat sehingga kita belum mengamalkan perintah tersebut, setidak-tidaknya tahan lisan Anda. Tahan lisan. Karena apa? Kalau sudah jelas ini ada perintahnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lantas Anda memperolok-olok hal tersebut, maka ini termasuk memperolok-olok syariat, sama halnya dengan orang-orang yang Allah sebutkan di dalam surah At-Taubah 65 tadi. Allah katakan, "Qul abillah," apakah Allah, Rasulnya, ayat-ayatnya. Ayat-ayat di sini adalah syariat. Apakah ini kalian jadikan sebagai alat-alat untuk olok-olokan? Allah katakan, "La ta'tadiru qad kafartum." Ini dapat menyebabkan kekufuran. Begitu pula misalkan ada yang memperolok-olok wanita-wanita muslimah yang senantiasa menjaga tertutup auratnya, baik dia pakai cadar ataupun tidak pakai cadar, namun dia memakai jilbab yang panjang. Ada yang memperolok-olok, mungkin di kepalanya itu ada penyakit sehingga ditutupi.
Ini juga perbuatan yang walaupun menurut kita itu adalah perbuatan yang remeh, namun itu sangat besar di sisi Allah SWT. Nabi SAW menyampaikan bahwa wa innar rajula la yatakallamu bi kalimah min sakhatillah la yulqilaha balan. Ada seorang yang mengucapkan satu perkataan yang mana perkataan ini dia anggap sebagai perkataan yang biasa, yang remeh. Akan tetapi itu adalah merupakan kemurkaan Allah SWT. Hingga akhirnya apa? Yahwi biha finnar, menyebabkan dia dicampakkan ke dalam neraka, wal iyadu billah. Maka apapun syariat Allah, ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, kalaulah sekiranya kita belum bisa mengamalkannya karena mungkin masih ada syubhat-syubhat di dalam diri kita sehingga kita belum begitu meyakininya, maka tahanlah diri kita. Kalaupun kita belum mengamalkannya, jangan diolok-olok orang yang telah mengamalkannya. Apalagi justru menghasut orang lain, mempengaruhi orang lain untuk membenci mereka yang mengamalkan, berpegang teguh dengan ajaran Rasulullah SAW. Karena dengan Anda menghasut orang lain untuk membenci mereka, maka secara tidak langsung Anda telah membenci orang-orang yang menegakkan sunnah Rasulullah. Dengan itu juga Anda berarti telah membenci syariat Allah SWT, dan ini adalah merupakan bentuk kekufuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keenam, faedah lainnya, ayat tersebut juga memiliki faedah lainnya, yaitu kewajiban bagi kita untuk memuliakan para ulama. Jangan menjadikan mereka sebagai bahan olok-olokan. Sebagaimana di dalam ayat tadi Allah melarang untuk menjadikan Rasulullah, para sahabat lainnya sebagai bahan-bahan olokan. Allah SWT telah memuliakan para ulama dan Allah tinggikan kedudukan mereka. Dalam surah Al-Mujadilah ayat 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah SWT meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kalian, begitu pula orang-orang yang berilmu. Allah tinggikan derajat mereka. Para ulama mereka adalah merupakan warasatul anbiya, pewaris para nabi. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Sungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dinar ataupun dirham. Innama warathu al-ilma, akan tetapi justru mewariskan ilmu. Faman akhadahu, siapa yang mengambilnya, maka sesungguhnya dia telah mengambil bahagian yang sangat besar. Ikhwatul iman azani Allah wa iyyakum. Yang ketujuh, faedah lainnya adalah kewajiban bagi kita untuk senantiasa menghormati kaum muslimin pada umumnya. Jangan merendahkan mereka, karena sesungguhnya al-muslim akhul muslim. Seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lainnya. La yakhdhuluhu, tidak boleh dia mencelanya, tidak boleh dia merendahkannya, tidak boleh dia menjatuhkan martabatnya. Masalul mu'minina fi tarahumihim wa tawaddihim. Sungguhnya perumpamaan seorang mukmin dengan mukmin lainnya dalam kasih sayang mereka adalah kamatsalil jasad,
Seperti halnya jasad manusia, idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bil humma was sahar. Kalau ada anggota tubuh yang tersakiti, maka yang lainnya pun akan turut merasakan sakit. Kok sakit gigi awak malam hari, nan sakit giginya tapi sadonya ndak dapat lalu. Mato ndak namuah terpejam. Yang sakit hanya gigi. Nah, begitu pula lah. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman seorang di antara kalian sampai dia mencintai bagi saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Kalau kita suka atau kalau sekiranya kita tidak suka ada orang yang merendahkan kita, maka janganlah perbuat hal tersebut kepada orang lain. Karena itu adalah merupakan barometer keimanan, yaitu dengan menimbang-nimbang apa yang kita lakukan terhadap orang lain apabila hal tersebut dilakukan kepada kita. Kalau sekiranya kita suka apa yang kita sukai untuk diri kita, maka lakukanlah hal itu untuk saudara kita. Kalau kita menginginkan kita masuk ke dalam surga, maka upayakan pula itu untuk saudara kita yang lainnya. Ajak mereka kepada Allah SWT. Ajarkan kepada mereka jalan yang menghantarkan mereka kepada surga Allah SWT. Kalau kita tidak ingin masuk ke dalam neraka, maka begitu pula lah, cegahlah saudara kita dari hal-hal yang justru akan menjerumuskan mereka ke dalam neraka Allah wal-iyadu billah. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pelajaran kepada kita, khususnya ketika kita berada dalam satu majelis. Berada dalam satu majelis, kemudian ada seorang di antara mereka yang yang membicarakan pembicaraan-pembicaraan yang justru merendahkan Allah, merendahkan ayat-ayat Allah, merendahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau membicarakan orang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala walaupun hanya satu yang berbicara, akan tetapi jika yang hadir saat itu mereka diam, artinya mereka juga turut serta dalam hal tersebut. Di mana lihatlah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah At-Taubah ayat 65 tadi, yang berbicara hanya satu orang. Tapi Allah katakan apa? Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum, kalian, kata Allah, tastahzi'un la ta'tadiru, jangan kalian mengemukakan udzur lagi, qad kafartum ba'da imanikum. Lihat, satu yang berbuat, seluruh yang terkena. Maka hati-hati kalau kita berada dalam satu majlis, kok duduk di lapau aduh nan berbicara dengan demikian, kalaupun sekiranya kita belum bisa untuk membantah secara langsung, maka tinggalkan majlis tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-An'am ayat 68, wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina, jika sekiranya kalian melihat orang-orang yang berbicara terkait dengan ayat-ayat kami, merendahkan ayat-ayat kami, mengolok-olok ayat-ayat kami, maka kata Allah, fa'arid anhum, berpalinglah engkau dari mereka, tinggalkan mereka, hatta yakhudu fi haditsin ghairi, hingga mereka masuk ke dalam pembicaraan lainnya, tidak membicarakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa imma yunsiyannaka syaitanu fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumidz zalimin. Kalaupun sekiranya engkau dilupakan oleh syaitan, maka janganlah setelah engkau ingat, janganlah engkau duduk bersama dengan orang-orang yang zalim tersebut. Begitu pula dalam ayat lainnya Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa
ayat 140. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qad nazzala 'alaikum fil kitab." Sungguh Allah telah turunkan atas kalian di dalam Al-Qur'an, an idza sami'tum ayatillah yukfaru biha. Kalian mendengarkan ayat-ayat Allah diingkari, wa yustahza'u biha, atau dilecehkan, diolok-olok, fala taq'udu ma'ahum, maka janganlah kalian duduk bersama dengan mereka yang melecehkan ayat-ayat Allah tadi. Allah katakan jangan kalian duduk bersama dengan mereka yang melecehkan ayat-ayat Allah SWT tadi. Hatta yakhudu fi haditsin ghairi, hingga mereka berpindah kepada pembicaraan yang lainnya. Innakum idzan mithluhum, kata Allah, innakum, sesungguhnya kalian, apabila kalian turut serta duduk bersama mereka ketika mereka mengingkari ayat-ayat Allah, melecehkan ayat-ayat Allah SWT, innaka idzan mithluhum, kamu sama dengan mereka kalau kamu tetap duduk di sana. Hukumnya sama, walaupun kamu bukanlah pelakunya, mereka yang melakukan, tapi keberadaanmu di sana menjadikan kalian mendapatkan hukuman yang sama. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam neraka Jahannam. Seluruhnya dikumpulkan oleh Allah di dalam neraka Jahannam. Ini menunjukkan apa? Orang yang memperolok-olok ayat Allah, mereka itu adalah orang-orang yang munafik, yang kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ayat ini di dalamnya terdapat pelajaran serta hukum-hukum yang sangat agung sekali, di mana seharusnya bagi seorang muslim untuk senantiasa merenungkan ayat tersebut agar jangan sampai dia terjatuh ke dalam hal-hal yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah memperingatkan kita daripadanya. Ikhwatul iman, azani Allah wa iyyakum. Jadi permasalahan ini terkait dengan memperolok-olok Allah SWT, memperolok-olok Rasulullah SAW dan ayat-ayat Allah SWT, ini mungkin sudah menjadi satu hal yang sangat sering sekali kita lihat. Orang yang memperolok-olok, baik itu seorang muslim laki-laki ataupun muslimah, ketika dia menjaga kewajibannya kepada Allah, kewajibannya kepada Rasulullah SAW, banyak di antara mereka yang diperolok-olok. Maka kalau sekiranya kita melihat hal tersebut, maka upayakan untuk memberikan nasihat. Kalau sekiranya kita tidak mampu untuk memberikan nasihat, maka tinggalkan hal tersebut. Dan begitu pula hendaknya kita menahan lisan kita. Menahan lisan kita jangan hanya untuk membuat bahan tertawaan hingga kita menjadikan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bahan olok-olokan. Ikhwatul iman, azani Allah wa iyyakum. Ini adalah pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan lagi dengan pembatal keislaman lainnya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini dapat bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yang apa? Yang apa? Hah? Ya. Itu adalah kondisi dari orang-orang munafik.
Di mana orang-orang munafik itu ketika mereka bersama dengan orang-orang mukmin, mereka menampakkan bahwa mereka adalah seorang mukmin. Tapi ketika mereka telah berkumpul dengan orang-orang yang sama dengan mereka, mereka mengatakan bahwa sesungguhnya kami hanya memperolok-olok saja, sama halnya dengan. Jadi yang memperolok-olok tersebut adalah orang kafir dan orang munafik. Sama, Pak. Jadi merucap seperti yang demikian boleh, Ustaz? Bapak? Kelakuan seperti yang demikian Tidak boleh. Itu bukan kelakuan orang beriman. Justru orang beriman itu yang mengetahui bahwa syariat ini adalah syariat Allah dan dia harus memuliakan hal tersebut. Justru dia harus bangga dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena dia seorang muslim, dia seorang mukmin, maka seharusnya dia bangga dengan jati dirinya sebagai seorang muslim. Bagaimana dengan ayat kursi yang ukurannya lumayan besar dan sudah terpasang di dinding, sebaiknya diapakan? Ya, sebaiknya diturunkan saja, disimpan saja. Disimpan saja, tidak usah dipajang di dinding. Apalagi jika sekiranya ada pula keyakinan, ya walaupun kita tidak meyakini, tetapi kadang-kadang ada yang berkeyakinan dengan menggantungkan ayat kursi itu akan menolak apa? Menolak bala. Nah, ini bisa jatuh lagi kepada kesyirikan jadinya. Karena yang menolak itu bukan ayat kursinya, tapi bagaimana kita mengamalkannya. Justru Rasulullah mengajarkan apa? Ketika kita hendak menuju pembaringan, maka kita dianjurkan untuk membaca apa? Ayat kursi, membaca muawwidzatain, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Ditiupkan ke tangan, kemudian diusapkan ke seluruh tubuh. Nah, ini yang insya Allah akan bermanfaat. Begitu pula membaca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun, dan ayat yang terakhir la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Siapa yang membaca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah ini, kata Rasulullah mengatakan kafatah, itu sudah cukup baginya. Insyaallah itu akan Allah berikan kepadanya perlindungan. Ini yang seharusnya kita lakukan, bukan justru menempelkan setelah itu tidak diamalkan. Nah, ini salah. Justru seharusnya adalah dengan diamalkan, bukan untuk dipajang. Wallahu ta'ala alam. Apa hukumnya kita membantu masak-masak orang yang menang atau syukuran lulus caleg? Ancak masak-masak di siko selebu untuk makan awak. Ya, terlepas dari niatnya, karena niat ini kadang-kadang kan termasuk perkara hati. Namun kalau hanya sekedar membantu saja, selama tidak jelas di situ bahwa memang hal itu adalah untuk satu kemungkaran, maka membantu pada umumnya ini termasuk ke dalam perbuatan ihsan. Perbuatan ihsan, perbuatan baik. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk senantiasa berbuat baik kepada segala sesuatunya. Jadi kalau hanya sekedar membantu saja, maka insyaallah taala tidak mengapa. Mudah-mudahan dengan itu terbuka pintu hatinya kepada hidayah. Wallahu taala alam. Ya, Pak. Mungkin itu ada temanya. Dalam surah mengatakan yaumala yas'alu an-nabi insun wala jannah, apa yang maksud? Siapa yang maksud? Belum tahu mbok ini, Pak. Tahu.
Alun tahu lah Pak. Insyaallah beko dicari dulu Pak. Ambo bacakan beberapa tafsiran dari para ulama Pak terkait dengan ayat dalam surah Ar-Rahman tadi. Fayauma idzil la yus'alu 'an dzambihi insun wala jan. Dalam hal ini para ulama memberikan beberapa penafsiran. Dan pertama bahwa yang dimaksud dengan tidak dipertanyakan di sini, tidak akan ditanyakan tentang dosa yang mereka lakukan. Pertanyaan yang dimaksudkan di sini bukanlah pertanyaan istifham untuk mencari tahu, tidak. Tapi pertanyaan di sini bertanya dalam rangka untuk taubih, untuk memburukkan pelakunya, bahwa ini sebenarnya tidak pantas. Jadi bukan pertanyaan Allah menanyakan kenapa alasannya, tidak. Tapi untuk istifham taubih. Syekh Utsaimin rahimahullahu taala beliau mengatakan, la yus'alu 'an dzambihi insun wala jan, limadza? Dia tidak akan ditanyakan kenapa? Li'anna kulla syai'in ma'lum. Karena segala sesuatunya itu tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Allah sudah tahu kenapa mereka melakukan itu. Akan tetapi Allah bertanya dalam konteks apa? Untuk menghinakan mereka, untuk menjelaskan bahwa sesungguhnya itu tidak pantas bagi mereka. Wal murad la yus'alu su'ala istirsyadin wa isti'lamin, lianna kulla syai'in ma'lumun, amma su'al tabkid fayus'al. Soal untuk membuat orang itu tidak dapat berbicara lagi. Ini yang dimaksudkan. Seperti wa yauma yunadihim fayaqulu madza ajabtumul al-mursalin. Ketika mereka nanti dipanggil oleh Allah SWT, Allah bertanya, apa yang sudah kalian jawab
terhadap seruan-seruan Rasulullah, sehingga mereka tidak dapat berkata-kata lagi. Nah, ini maksudnya. Jadi bukan pertanyaan untuk menanyakan alasannya, tidak. Tapi pertanyaan kenapa? Pertanyaan untuk membungkam mereka. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ashabul yamin. Illa ashabul yamin fi jannatin yatasaalun 'anil mujrimin ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Orang-orang muslim, orang-orang mukmin saat itu mereka tidak bertanya apa sebabnya, karena tidak ada faedahnya lagi mereka menanyakan sebabnya. Kenapa? Karena mereka sudah di surga. Mereka sudah berada di dalam kenikmatan yang tidak akan ada habisnya. Namun kenapa orang-orang mukmin saat itu bertanya kepada penghuni neraka? Untuk membuat orang nan di neraka kok semakin manyosanya. Jadi ini maksud pertanyaannya. Apakah itu kawannya semasa di dunia? Apakah itu kawannya semasa di dunia? Bisa jadi. Bisa jadi. Jadi yang dibilang Al-Ahmad tadi bukan karena perbuatannya yang baik. Yang tidak karena misalnya lagi. Iya. Kemudian itu tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua adalah untuk menggambarkan betapa besarnya atau betapa sangat menakutkannya kejadian-kejadian pada hari kiamat. Di antara gambarannya adalah apa? Yauma la yus'alu an dzambihim. Artinya di sini mereka tidak ditanya. Artinya yang berbicara itu bukan mereka nantinya, tapi apa? Wa tukallimuna aydihim. Allah tidak bertanya kepada mereka, tapi Allah akan tanya kepada anggota tubuh mereka. Ya, jadi ini tafsiran yang kedua, di mana Allah Subhanahu wa taala yakhtimu ala qulubil kafirin. Allah Subhanahu wa taala menutup hati orang-orang kafir, orang-orang munafik. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Justru tangan mereka yang nanti berbicara, kaki mereka yang nanti akan memberikan kesaksian. Itu yang kedua. Dan ketiga, annal kuffar lihauli ma yulaquna yaumal qiyamah ya'rifuna biswidadi wujuhihim wa ziqqati a'yunihim fala hajata li su'alihim an dhunubihim. Kau tafsiran yang ketiga, bahwa saat itu tidak perlu dipertanyakan lagi manusia tentang dosa-dosa mereka. Karena apa? Karena dosa mereka itu sendiri sudah memberikan pengaruh, memberikan tanda khusus kepada mereka. Di mana orang-orang kafir, muka mereka semuanya akan hitam, sehingga sudah tampak mana yang dahulunya pelaku dosa, mana yang di dunia mereka adalah orang yang beriman. Ini penafsiran yang ketiga. Tidak perlu lagi, tidak susah lagi untuk membedakan mana yang muslim dan mana yang kafir. Nah, ke penafsiran yang ketiga. Jadi kalau kita melihat penafsiran ini semuanya adalah penafsiran yang saling menguatkan, tidak menjatuhkan. Jadi semua makna ini bisa berlaku. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala, beliau mengatakan firman Allah SWT, fa yauma idzin la yus'alu 'an dzambihi insun wala jan. Hadhihi ka qauli hadza yaumul la yantiqun. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, ayat ini senada dengan firman Allah, hadza la yaumul la yantiqun. Ini adalah hari di mana mereka tidak dapat berkata-kata, tidak dapat berbicara. La yantiqun wala yu'dzanu lahum faya'tadirun. Begitu pula mereka tidak diberikan izin sehingga mengemukakan alasan-alasan. Jadi
Fahadha, kata beliau, fi halin wa thamma halun yus'alul khalaiqu fiha an jami'i amalihim. Qala Allah Ta'ala, fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun. Walihada qala Qatadah, fa yawma idzin la yus'alu an dhambi insun wala jan. Beliau mengatakan, wa qad kanat mas'alah thumma khatama ala afwahil qaumi wa takallamat aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Sama dengan pendapat yang kedua tadi, bahwa mereka tidak ditanya, artinya bukan mereka yang diberikan kesempatan untuk menjawab, tapi yang menjawabnya adalah anggota tubuhnya. Wallahu a'lam. Mungkin juga kedatangan kitabnya ya Ustaz. Iya, Pak. Kalau orang selawat pakai nyanyi Ustaz, itu Allah juga atau enggak? Itu bisa jadi dua kemungkinan. Bisa jadi mereka menganggap itu adalah sebagai kebaikan ibadah, bisa jadi mereka berolok. Tidak bisa dipastikan juga. Yang jelas ini semuanya tergantung kepada niatnya. Kalau di situ ada niat sebagai bentuk memperolok-olok, maka tentu lebih besar lagi. Jadi intinya saat ini adalah kita ingin menyampaikan bahwa perbuatan memperolok-olok itu bukan perkara yang remeh, tapi itu adalah justru perkara yang berat di sisi Allah SWT. Jadi hendaknya kita menahan diri kita. Kok pun sekiranya lun bisa kerajaan, setidak-tidaknya tahan diri kita. Jangan memperolok-olok. Wallahu a'lam. Baik, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini dapat bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak.